Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada pada malam hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun Bapak Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Malam ini, kita akan bersekutu, berhimpun bersama dalam satu keluarga Allah untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sehingga pada malam ibadah hari ini, kita semua mendapatkan lawatan kasih Allah, diberkati, dan selalu menjadi berkat. Pemberita firman Tuhan pada ibadah malam ini akan disampaikan oleh Penatua Bapak Teddy Sanaki. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab begitu besar kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh ada seperti kami ada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami pada hari ini. Dan pada saat ini kami datang untuk beribadah dan bersekutu, memuji, memuliakan, dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan bimbinglah kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Sehingga ibadah malam ini membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita semua. Berkatilah pemberita firman-Mu, Bapak Teddy Sanaki, yang akan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Pakailah dia lebih heran lagi Tuhan, sehingga berita firman Tuhan membawa kami kepada sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami masing-masing. Juga berkatilah kami yang melayani pada ibadah malam ini. Kami serahkan ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mohon, ampunilah kami dari segala dosa dan kejahatan serta kesalahan kami yang telah kami lakukan. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami hidup, Gembala kami yang baik. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam litani pujian yang terambil dari Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 yang menyatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 2, bait yang kedua. Dalam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan berdebar, ketika capi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya.
Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku yang cintai di rumah masing-masing, pada malam hari ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, terangilah hati dan pikiran kami. Hadirkan sukacita dalam persekutuan kami malam hari ini, dalam keluarga-keluarga kami. Sehingga malam hari ini ya Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah atas setiap kami yang memuji dan memuliakan Engkau. Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena malam hari ini kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri, kita akan membaca kitab suci pada malam hari ini yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-16. Ibrani 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang kekasih, dalam Ibrani pasal 12 ini bacaan yang kita baca hanya sampai dengan ayat 16. Namun ada satu ayat yang tertinggal, yaitu ayat yang ke-17. Karena itu baiklah kita akan membaca secara keseluruhan dari bacaan kita malam hari ini. Mari kita berdiri. Ibrani 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17 kita bacakan. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan firman pada malam hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa persekutuan kita malam hari ini mau mengangkat hati kita dan mengarahkan pikiran kita, karena di tengah-tengah masa pandemi ini tentu saja kita berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan. Karena itu saya percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan menguatkan kita, yang akan menopang kita untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani ini biasanya digolongkan sebagai surat karena merupakan khotbah
atau pengajaran dengan maksud menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang iman Kristiani, sekaligus untuk memberitakan betapa pentingnya Yesus Kristus dalam kehidupan beriman kita, terlebih bagi orang Ibrani pada saat itu. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika surat ini disampaikan kepada orang Ibrani, ternyata ada berbagai macam pergumulan yang dihadapi, yang dirasakan, yang dialami, dan yang diderita. Karena itu surat ini menguatkan tiap-tiap pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus ketika itu. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang lain yang juga barangkali dapat membuat mereka menjadi lemah dan berharap pada hal-hal yang mustahil. Karena itu penekanannya pada pentingnya Yesus Kristus dalam kehidupan beriman, terlebih pada saat ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua dipercayakan untuk tidak terombang-ambing dengan berbagai macam hal yang pada akhirnya akan menyengsarakan kita sendiri. Karena itu dikatakan bahwa Yesus Kristus ini menjadi penting karena dia merupakan teladan dan merupakan batu penjuru untuk apa yang kita harapkan. Tidak dapat dipastikan siapa yang menulis surat Ibrani atau kapan surat ini ditulis. Tetapi yang melatar belakangi penulis menuliskan surat Ibrani ini adalah gagasan-gagasannya yang mendalam tentang identitas dan karya Yesus Kristus. Mungkin lahir dari proses pemikiran yang cukup panjang, dan surat Ibrani ini diperkirakan ditulis setelah tahun 60 dan sebelum tahun 95 sesudah Masehi, saat surat ini mulai dikutip oleh Clemens dari Roma dalam sebuah suratnya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, surat ini nampaknya menjadi semacam khotbah atau pengajaran bagi pengikut Kristus pada waktu itu, agar mereka di dalam pengharapannya, di dalam pergumulannya, di dalam setiap tantangan yang dihadapi, mereka hanya melihat kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia yang telah rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Pada ayat-ayat awal di pasal ini dikatakan, khususnya di pasal 12 ini, di ayat yang pertama dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak saksi yang ada di sekitar kita yang dapat kita jadikan sebagai teladan, sebagai contoh bagaimana kita menumbuh kembangkan, berupaya untuk terus kuat dan taat di dalam keyakinan kita, di dalam kepercayaan kita kepada Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan bahwa kita ada di dalam situasi atau dalam suasana bertanding atau dalam suasana berlomba. Memang benar, saat ini kita berlomba-lomba dengan berbagai macam masalah, berlomba-lomba dalam berbagai macam tantangan, sehingga terkadang membuat kita bingung
dan terkadang kita hilang kendali untuk menyatakan diri kita siapa dan bagaimana yang harus kita perbuat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bagian dari pengenalan kita dengan surat Ibrani, dan penulis surat Ibrani ini menyusun nasihat, informasi dan jalan pikirannya dengan mengelompokkan menjadi 5 tema utama. Dalam salah satunya yang menjadi renungan kita malam hari ini adalah iman selalu merupakan jalan untuk menjadi milik Allah. Nah, kata kuncinya adalah bertandinglah dalam perlombaan iman. Seperti yang tadi saya kutip pada bagian ayatnya yang pertama dari Ibrani pasal 12 ini, kita mempunyai banyak saksi. Dan karena itu marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Lalu kemudian marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap rumah tangga, keluarga, saat ini kita diperhadapkan dengan situasi seakan-akan kita berada dalam suasana atau dalam situasi bertanding dan berlomba. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada ayat ke-12 sesuai dengan bacaan kita tadi dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat yang ke-13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ini suatu pengajaran bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya, bahwa khususnya bagi seorang olahragawan yang menjadi kekuatannya adalah tangan dan kakinya. Betul, memang badannya akan menjadi kuat, tetapi itu ditopang oleh tangan dan kaki yang kuat, sehingga dia akan dapat menjadi seorang olahragawan yang baik. Dan apapun yang dilakukannya tentu saja akan memberi hasil yang baik pula. Itulah maknanya kaki dan lutut serta tangan kita. Dengan tangan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tentu saja mendatangkan kebaikan dan memuliakan Tuhan kita. Dengan lutut dan kaki kita gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk terus berjalan menuju kepada janji yang dijanjikan oleh Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita mendapatkan pengajaran yang baik dari pembacaan kita Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga ke-17. Namun saya mengajak kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita melihat apa itu iman yang mendasari semuanya itu. Karena dengan tangan yang kuat, dengan lutut yang kuat, kita akan masuk di dalam perlombaan, tetapi dengan tujuan yang pasti. Dan karena itu imanlah yang menjadi penopang kita, yang menjadi arah pikir kita untuk melihat ke depan arah perlombaan itu sendiri. Kita buka Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi ketika seorang akan masuk di dalam sebuah perlombaan, dia tentu mengharapkan banyak. Tetapi di dalam hatinya juga akan berpikir, mungkinkah saya mengharapkan apa yang di depan saya? Mungkinkah saya dapat menggapai apa yang di depan saya?
sesuai dengan harapan saya. Tetapi jika dia memiliki iman, dikatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, itulah yang akan memacu dan mendorong dia untuk maju dan berlomba. Dan dikatakan selanjutnya, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak contoh, banyak teladan yang menjadi contoh bagi kita. Lihat saja para nabi, orang-orang yang dipilih Tuhan, ketika mereka mengalami berbagai macam tantangan, dan mereka dikatakan menjadi saksi-saksi iman. Pada pasal sebelumnya kita dapat membacanya, dan semoga mereka-mereka yang ada di dalam pembacaan di dalam kitab Ibrani ini menjadikan kita untuk senantiasa berpegang pada keyakinan kita, pada iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dikatakan bahwa kuncinya adalah bertandinglah dalam perlombaan iman, kita coba melihat bahwa apa yang dikatakan tadi memanglah benar. Ada saksi-saksi dan ada pengajaran untuk senantiasa membuat kita semakin berupaya dengan percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ada bagian-bagian atau ayat yang menjadi referensi dari renungan kita malam hari ini. Kita mencoba melihat pada ayatnya yang ketiga. Dikatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus Kristus. Kapanpun dan dimanapun, ketika saudara, Bapak Ibu sekalian, dan saya, kita mengalami berbagai macam tantangan. Ingatlah selalu akan Dia. Dan pada ayatnya yang keempat dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ternyata Tuhan kita telah melakukannya demi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah senantiasa pandangan kita, fokus kita, khususnya ketika kita mengalami hal-hal dalam masa pandemi ini, hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Itulah yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dapat berjalan dalam situasi seperti sekarang. Kemudian pada ayat yang ke-11 dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kita semua tidak menghendaki hidup dalam masa-masa susah atau dalam keadaan duka cita. Tetapi kita senantiasa berharap bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita untuk menghadirkan sukacita. Namun Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada konsekuensinya. Ketika kita mau menghadirkan sukacita itu, kita harus merubah cara berpikir kita. Kita merubah hati kita untuk melihat apa yang telah diajarkan, yang telah diteladani oleh para saksi-saksi iman itu, dan terlebih lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan pada ayatnya yang ke-14. Hal ini memang sangat sulit karena ada berbagai tantangan buat Bapak Ibu dan saya. Kita ketika mau berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, ada saja permasalahan-permasalahannya. Karena itu ketika kita mau berusaha untuk mengosongkan hati kita, mengosongkan pikiran kita, dan mempersilahkan kuasa dan roh Tuhan untuk mendiami
dan mengambil tempat di dalam keseluruhan batin kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita untuk upaya kita hidup berdamai dengan semua orang, dan kita dapat berupaya dengan sekuat tenaga, dengan iman kepada Yesus Kristus, mengejar kekudusan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan pada ayatnya yang ke-15, jagalah supaya jangan ada orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Satu hal yang tidak gampang dan juga tidak terlalu sulit. Dikatakan juga jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kita telah mengalami banyak kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kita. Baik hari ini, kemarin, dan seterusnya. Bahkan kita berharap bahwa kasih karunia Tuhan itu akan beserta dengan kita untuk hari-hari yang ada di depan kita. Karena itu janganlah kita menjauh dari kasih karunia Allah, sehingga tidak menimbulkan kerusuhan dan tumbuh akar pahit yang mencemarkan banyak orang. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya, kita berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri dalam lingkungan kasih karunia Tuhan, dengan mengarahkan pandangan kita, iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk penebusan kita. Saya percaya bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, dalam tiap-tiap keluarga kita, suami, istri, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu. Semuanya kita berharap ada dalam kasih karunia Allah. Demikianlah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini kiranya mau mengajarkan kita untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah juru selamat. Bapak Ibu, saudara dan saya, kita terbuka untuk menyambutnya, dan kita senantiasa berupaya untuk dekat dan bersama-sama dengan Dia di dalam perjalanan hidup kita menuju hari-hari yang penuh dengan kesukaran, dengan kesulitan pada saat ini, esok, dan yang akan datang. Kita tidak tahu sampai kapan masa-masa sulit ini akan berakhir, tapi kita percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang senantiasa menopang dan menuntun kita hari lepas hari, dan memberikan kepada kita semua hikmat dan pengertian sehingga kita dapat berjalan di dalam tuntunan kasih-Nya. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan kita dan melimpahkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, dalam hari-hari yang sulit ini, besok, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita akan merespon renungan tadi dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 252 ayatnya yang pertama, Batu Penjuru Gereja. Kristus
Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini kami berhimpun bersama-sama dalam persekutuan keluarga dari semua anggota jemaat GPIB Shilo. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini ya Bapa. Dan karena itu Engkau kiranya senantiasa menopang dan menguatkan kami masing-masing. Untuk jemaat GPIB Shilo dari sektor 1 hingga sektornya yang ke-7, bagi tiap-tiap pribadi, keluarga dan rumah tangga, dengan pergumulan-pergumulan yang ada, kami percayakan itu di bawah kaki salib Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkatnya, bahwa Tuhan akan memulihkannya, bahkan Tuhan akan senantiasa menopang setiap langkah-langkah kami. Karena itu Engkau kenal dengan umat-Mu Bapa. Engkau kenal dengan tiap-tiap pribadi, rumah tangga, keluarga. Tuhan, turunlah kiranya kepada kami semua kasih dan karunia-Mu, sehingga kami tetap berjalan di dalam tuntunan tangan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha tiap-tiap keluarga di tengah masa pandemi ini. Ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh suami, istri, anak-anak, dan semua kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Karena itu berikanlah kami hati yang bijaksana. Demikian juga dengan hati yang penuh dengan wibawa Kristus, agar ketika kami berjalan di tengah-tengah masa sulit ini, kami tetap mempertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Kristus. Kami berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat, gereja yang ikut bergumul dan gereja juga ikut menjadi saksi di tengah-tengah masa sulit ini. Kiranya Tuhan menguatkan akan para pemimpin gereja-gereja ini, agar mereka senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk terus menciptakan suasana yang penuh dengan sukacita di dalam pengharapan kepada Kristus. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Shilo, secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Yosef Aeng dan keluarga, khususnya hamba-Mu ini sebagai Ketua Majelis Jemaat Pelayan Firman dan Sakramen. Tuhan, Engkau telah mempercayakan beliau hadir di tengah-tengah jemaat ini. Karena itu kami berdoa Engkau mampukan dan Engkau turut mendukung dan memberkati beliau, melimpahkan dengan hikmat, sehingga kepemimpinan beliau di tengah-tengah jemaat ini dapat nyata dan kami semua boleh bersatu hati mendukung hamba-Mu ini di dalam setiap program-program kerja yang dicanangkan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang lain yang juga ikut di dalam mengisi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Pendeta-pendeta domisili, Ibu Pendeta Tricia Watimena bersama dengan keluarga, Pendeta Taruklabi bersama dengan keluarga. Tuhan, kami percaya bahwa di samping kerja dan upaya hamba-hamba-Mu ini, Engkau juga memperlengkapi mereka dengan hikmat untuk turut serta di dalam pelayanan, khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Shilo ini. Para presbiter, diaken, penatua, pengurus ke-6 Pelkat Komisi
juga karyawan kantor. Berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga tugas-tugas dan pelayanan kami dapat kami lakukan dengan penyertaan Tuhan Yesus. Untuk kami yang bersuka cita karena hari ulang tahun pertambahan usia dan juga hari ulang tahun atau HUT pernikahan atau perkawinan, Tuhan lengkapi sukacita mereka sehingga pada saat mereka bersuka cita mereka akan mengingat Tuhan, karena kalau bukan Tuhan semuanya tidak ada artinya. Karena itu bagi yang bersuka cita, engkau penuhi sukacita, lalu mereka boleh berbagi dengan sesama sukacita yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dalam situasi saat ini. Tuhan, Engkau senantiasa menghadirkan sukacita itu di dalam pemerintahan bangsa dan negara kami. Karena kami percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Karena itu, topang dan kuatkan pemerintah bangsa kami untuk pimpinan yang tertinggi, presiden, wakil presiden, dan jajaran kabinetnya, sampai kepada para pengambil kebijaksanaan di tingkat yang kecil sekalipun. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami percaya dalam tuntunan tangan Tuhan, kami boleh berjalan di dalam kebersamaan sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang mencintai sesama. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Begitu banyak doa-doa yang akan kami sampaikan kepadamu malam hari ini. Namun kami percaya bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Karena itu, ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan perpuluhan dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja, atau dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, dan dapat disetorkan ke rekening GPIB Jemaat Silo DKI Jakarta di Bank BRI, atau dapat melakukan scan barcode QR kode standar GPIB Silo Jakarta yang dilampirkan di Warta Jemaat dan Tata Ibadah.
Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara dan memberkati saudara. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahku. Karya besar yang agung benar dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji nama-Nya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami persembahkan persembahan syukur ini kepadamu dengan mengakui dan mensyukuri akan kuasa-Mu yang kami rasakan setiap hari. Kiranya Tuhan melayakkan dan memberkati persembahan syukur ini, sehingga menjadi bermakna untuk mendukung pelayanan dan kesaksian dalam jemaat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan berusahalah memelihara senantiasa kasih persaudaraan. Kidung Jemaat 256 ayatnya yang pertama. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.